Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendiskusikan atau bagaimana membuat distribusi frekuensi dari data yang tidak berkelompok. Dalam kasus ini misalkan saya memiliki ini ada 100 calon ya, calon pegawai di perusahaan tertentu ya. Ini adalah hasil nilai 100 calon yang mengikuti ujian masuk ya, perusahaan katalah ABC ya. Nah dari 100 peserta ini, maka kita buat yang namanya tabel distribusi frekuensi. Nah dalam literatur statistik, maka untuk menentukan distribusi frekuensi, maka ada tahap-tahapannya. Yang pertama, jika jumlah kelas belum ditentukan, artinya kita belum tahu berapa jumlah kelas yang akan kita susun. Maka di sini ahli statistik Stargess itu mengusulkan sigma K jumlah kelas sama dengan 1/3,3 log N. Jadi kalau di sini ada 100 berarti 1 ditambah 3,3 log 100. 2 kalikan 3,3 ketemu 6,6, ditambah 1 ketemu 7,6 ya. Nah 7,6 ini nanti kita gunakan apakah kita membulatkan atau ya. Tapi kalau kelas itu adalah pembulatan ke atas, sehingga nanti kita ketemu adalah 8 kelas ya. Nah tentukan rank R ya, maka kita cari maka nilai maksimum mana nilai minimum ya. Jadi kalau kita tentukan tadi ini, misalkan tadi nih ya, kita gunakan tadi berapa nilai ini, kita gunakan tadi ini sama dengan 1 ditambah 3,3 kali ya, kali dalam kurung log dalam kurung 100 ya. Ini ketemu ini berarti ini 3,3 sebentar, ini kita klik, ini adalah 3 ini ya, ini 3,3, ini ketemu ini ya. Nah 7,6 ini klik, ini home, ini kita gunakan aja nanti ini ya. Nah 7,6 ya. Nah ini ketemu 7,6. Mari kita buat aja 8 ya. Kita buat 8. Jadi nanti kita buat 8 kelas ya. Jadi nanti kita ada 8 kelas. Nanti kita di sini kita ada 8 kelas ya. Nanti kita ada 8 kelas nanti ini. Kita buat 8 kelas ya. Kemudian kita cari berapa nilai tertinggi, nilai terendah ya. Kita gunakan sama dengan maksimum ya. Kita mau nyari nilai ini ya. Ini maksimumnya berapa ya? Oh 98. Nilai minimumnya berapa? Minimum kita cari untuk ini, sehingga kita gunakan jarak nanti ini ya. Kita gunakan jarak, maka jarak ini kita ketemu jarak ya. Jika nanti ini saya sesuaikan, kita ketemu nanti ini ya. Nah ini jaraknya, ini yang tak kasih kuning aja yang kita ketemu ya. Ini kelasnya, ini jarak. Jarak itu kalau kita gunakan tadi ini dikurangi ini, ketemunya sekian ya, 64. Ini kalau saya buat tadi, ini ketemunya adalah 64 nanti ini. Ini ketemunya 64 ya, sehingga di sini ketemu berapa kelas intervalnya ya, ini dibagi di sini ya, kita ketemu 8 ya. Ini juga sama, kita ini aja kita buat, kita udah ketemu ini ya, kelas ini. Nah sekarang kita susun. Nah untuk bisa susun distribusi frekuensi, sebaiknya data ini kita susun ya. Kita susun dulu, kita susun, maka inilah cara nyusunnya. Kita susun, berarti kita tadi sudah ketemu ada 8 kelas, sudah ketemu 8 kelas. Kelasnya diawali dari 34 rendah.
Kemudian kita ketemu ada intervalnya 8. Maka ini adalah 34 sampai dengan ditambah, kalau 8 berarti nambahnya 7 ya. Karena kalau nambah kurangi 1, berarti tambah 7 ketemunya adalah 41. Ya. Ini adalah 42 tambah 7 lagi ketemu 49. Ya. Nah, untuk biar kita bisa tahu kelasnya, ini kita copy saja ke bawah. Ini kita copy ke bawah. Ya. Nah, kita dapat ini. Tapi apa yang terjadi? Angka 98 tidak bisa masuk. Ya. Angka 98 tidak bisa masuk. Ya. Ini tidak bisa masuk ya. Jadi kalau nanti Anda lihat tadi, ini ya, dia nggak bisa masuk ya. Dengan tadi itu loh ya. Anda tadi ini ya. Nah, apa kesalahannya tadi? Karena sebetulnya kesalahannya dari sini. Jadi angka 98 sampai 34 ini ketemunya tidak 64 tapi 65. Ya. Kalau kita ngitung dari 34 ke 98 itu bukan 64 tapi 65. Ya. Ini harusnya 65 bukan 64. Maka cara ngitung ini betul adalah ini dibagi, ini adalah caranya. Cara ini ya. Anda tambahi 1. Tambahi 1 itu paling betul. Ini ya. Ini udah betul. Anda tambahi 1 di sini. Ya, 65. Sehingga nanti ini ya juga dibulatkan ini. Sehingga kalau nanti Anda pakai ini ya, otomatis akan masuk. Sebagai contoh, kita menggunakan kelas intervalnya ya, 8125. Berarti tambah 7125. Ini tambah berapa? 125. Ini saya buka dulu ya. Ini juga sama, 4 ini akan ketemu 125. Ini saya buat. Ini akan ketemu 4,25. Ini ya. Nah, ini kalau saya tarik ya, ini pasti ketemunya adalah yang bawah ini adalah 98. Ini ya. Nah, tapi kemudian dalam statistik kalau kita koma-koma seperti ini menyusahkan kita ngitung. Maka kemudian apa salah satu caranya? Ini dibulatkan menjadi 9. Ya. Ini menjadi 9 itu bulatkan seperti ini. Ini menjadi seperti ini. Ya, pakai 9. Jadi kita gunakan pakainya 9 ya. Sehingga kalau pakainya 9, maka kita bisa gunakan tadi ini diganti 9. Ya. Ini ganti 9. Berarti 9 tambahnya 8. Berarti 42. Ini 43. 43. Ini kemudian ditambah 851. Nah, ini kalau kita gunakan ya. Nah, ini yang kemudian Anda akan ketemu. Mohon maaf, ini tadi ini ke sini ya. Nah, ketemu ya, walaupun nanti agak melebar ya 105, tapi semua sudah bisa masuk ya. Semua sudah bisa masuk ini. Ya, sudah bisa masuk ya. Nah, sekarang kita baru cari 34 sampai 42 berapa? Ini ya. Oh, ada 4, terus 4. Ya. 43 sampai dengan 51. Ini 4, ini ketemu 2, 43 hanya ketemu 2. Ya. Kemudian 52 sampai 60. 52 sampai 60. Ketemunya ini, ya. Ini kan dilihat tadi ini loh, ini ketemu 10. Ini ketemunya adalah 50. Ini 52. Berarti ini ya, ketemunya 14. Ya. Kemudian ini sekarang adalah 61. Ini ketemu sampai 69. 61 sampai 69 ini kan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 16. Ya. Garis ketemunya harus 100 ya. 70 ini
Ini 4 sampai 78. 78 ini 4 24. 78 2 22 4 72 tambah 78 ya, 72 ini ya, ini 4, ini 20 24 24 1 2 3 4, berarti 28, ini 28 ya. Kemudian sekarang 79 ini 1 2 3 4 5 ditambah dengan 79 sampai 87 ini ya, sampai ini 1 2 3 4 5, ini 25 nah, ini 25 ya, 25 atau 26 ini. Tadi 79 sampai ini ya, 1 2 3 4 5 6, oh 6, kamu tambahin 26 ya. Sekarang kemudian ini sampai tadi adalah 87 ya, sekarang tinggal ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 ya, ini 8, ini baru ketemu 2, ini udah 100 ya, 2 betul ya. Jadi ini cara ya, cara menyusun kalau kita kemudian menggunakan data tidak berkelompok menjadi berkelompok ya, sehingga kita dapat nyusun ini ya. Dan inilah yang kemudian nanti kita bisa menghitung min, median, modus, ukuran penyimpangan, ukuran pemanjangan, ukuran keruncingan, dan seterusnya ya. Ya mungkin ini sedikit dari saya bagaimana kemudian kita menghitung kelas dengan benar ya, sehingga semua data bisa masuk ke dalam kelas yang kita buat ya. Mungkin sedikit dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.